Gak usah ente-ente, I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi. Saya mahasiswa semester 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Samarinda. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan mencoba menjawab beberapa soal. Yang pertama, bagaimana sistem informasi mampu melakukan perubahan bisnis dan apa hubungannya dengan globalisasi? Jadi, dalam melakukan perubahan bisnis serta hubungannya dengan era globalisasi, dapat dilihat bagaimana surel, konferensi online, smartphone, dan komputer tablet menjadi perangkat yang sangat penting untuk melaksanakan bisnis. Sistem informasi sebagai dasar utama dalam mempercepat arus lalu lintas dalam rantai pasokan. Internet memungkinkan banyak organisasi bisnis untuk membeli, menjual, mengiklankan, dan menampung umpan balik dari pelanggan secara online. Perusahaan berupaya untuk lebih kompetitif dan efisien dengan melakukan digitalisasi pada proses-proses bisnis utama mereka, serta berevolusi menjadi perusahaan digital. Internet telah memicu globalisasi dengan cara mengurangi biaya produksi, pembelian, dan penjualan secara global. Kemudian yang kedua, jelaskan secara rinci apa yang disebut dengan sistem informasi dan bagaimana cara kerjanya. Pengertian sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan sasaran sistem. Dari sudut pandang teknis, sistem informasi mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi dari lingkungan organisasi maupun kegiatan operasional perusahaan untuk mendukung fungsi organisasi, seperti pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, analisis, dan visualisasi. Sistem informasi mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui 3 tahapan, yaitu ada input, pemrosesan, dan output. Sedangkan dari sudut pandang bisnis, sistem informasi menyediakan solusi dalam menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi organisasi serta mewakili gabungan kerjasama dari unsur-unsur manajemen, organisasi, dan teknologi. Dimensi manajemen dalam sistem informasi melibatkan hal-hal seperti gaya kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen. Dimensi teknologi terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, teknologi pengelola data, dan teknologi jaringan telekomunikasi. Kemudian, soal yang ketiga. Bagaimana sistem bisa melayani berbagai tingkatan manajemen dalam sebuah bisnis? Sistem yang melayani manajemen operasional adalah sistem pemrosesan transaksi atau transaksi processing system, seperti penggajian atau pemrosesan pesanan di mana sistem tersebut memantau alur transaksi rutin harian yang diperlihatkan dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis. Sistem informasi manajemen memberikan laporan guna memanajemen tingkat menengah dengan meringkas informasi yang diperoleh dari transaksi processing system tadi yang perlu dianalisis secara mendalam. Sistem pendukung keputusan mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan pihak manajemen dengan menggunakan model analisis canggih yang unik dan cepat berubah-ubah. Seluruh jenis sistem yang disebutkan sebelumnya menyediakan aplikasi intelijen yang membantu para manajer dan karyawan. Perusahaan membantu manajer karyawan perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi.
Kemudian soal yang keempat, bagaimana aplikasi perusahaan, sistem kolaborasi dan komunikasi, dan internet mampu meningkatkan kinerja perusahaan? Sebuah organisasi beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dan global, yang terus meningkat. Organisasi yang sukses berfokus pada pelaksanaan yang efisien dari proses, layanan pelanggan, dan kecepatan pasar. Aplikasi perusahaan menyediakan sebuah organisasi dengan pandangan konsolidasi yang operasi di seluruh fungsi yang berbeda, tingkat, dan unit bisnis. Aplikasi perusahaan memungkinkan organisasi untuk secara efisien bertukar informasi antar area fungsional unit sebelumnya, pemasok, dan pelanggan. Kemudian soal yang terakhir, apa perbedaan antara e-business, e-commerce, dan e-government? Oke. Kalau e-business adalah perusahaan teknologi atau penggunaan teknologi internet untuk menghubungkan dan memperkuat proses-proses bisnis, perdagangan elektronik, dan komunikasi serta kolaborasi antar sebuah perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra kerja bisnis elektronik lainnya. Kalau e-commerce itu aplikasi perdagangan elektronik, digunakan untuk mendukung kegiatan pembelian dan penjualan pemasaran produk, jasa, dan informasi melalui internet. Sedangkan e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, entah itu urusan bisnis serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Demikian video dari saya, mudah-mudahan ada pelajaran bisa teman-teman dapat. Akhir kata, terima kasih.